Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Oktaviani dengan NIM 28925110236. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengantar Manajemen oleh dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Di sini saya akan membahas mengenai materi pengantar manajemen. Manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya manusia dan material, dan para manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan organisasinya, baik untuk hasil sekarang maupun untuk potensi masa mendatang. Manajemen memasukkan unsur kepemimpinan di samping penerapan berbagai keahlian teknis seperti keterampilan pengambilan keputusan dan perencanaan. Teori kebutuhan mengenai manajemen. Menurut Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang terkenal, lahir pada tahun 1943. Ia memiliki sebuah teori yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan atau teori Maslow. Teori ini berisi sebuah gambaran klasik dari motivasi manusia. Teori yang berdasarkan atas asumsi bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan atau hierarki kebutuhan dari setiap individu. Kebutuhan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan ekstem, dan yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia bisa mengetahui input-input yang perlu diambil dari lingkungan. Cara mendapatkan dan menangkap input-input tersebut menggunakan teknologi, mampu mengelola atau mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-output yang memenuhi publik. Manusia menjadi penggerak dan penentu jalannya organisasi, maka perhatian dari pimpinan sangat diperlukan. Betapa pentingnya perencanaan dan pengawasan dari pimpinan yang sangat diperlukan tanpa didukung oleh semangat kerja dari karyawan, maka tujuan dari organisasi sulit dicapai pada tingkat yang optimal. Pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Danim 2004 halaman 55. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pendekatan perilaku lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawai.
Perilaku tidak seperti faktor personal dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan memfokuskan dua aspek, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Sule DKK pada tahun 2006, halaman 259. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama ada perspektif kebutuhan, yaitu need perspektif. Yang kedua ada perspektif keseimbangan dan keadilan, yaitu equity perspektif. Yang ketiga ada perspektif pengharapan, yaitu ekspektansi perspektif. Yang keempat ada perspektif penguatan, yaitu reinforcement perspektif. Dan kelima ada perspektif penyusunan tujuan, yaitu goal setting theory atau perspektif kebutuhan, yaitu needs perspektif mengenai motivasi teori hierarki kebutuhan, yaitu hierarchy of needs. Pengertian dari kepemimpinan karismatik. Karisma adalah daya tarik seseorang yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena itu merupakan pemberian Tuhan kepada seseorang. Itu adalah energi yang tidak nampak yang dimiliki seseorang pemimpin karismatik, tetapi efeknya nyata. Hal inilah yang membuat para pengikutnya atau bawahannya menjadi tertarik dan meyakini bahwa pimpinannya memiliki kelebihan yang luar biasa. Manajemen perilaku politis. Perilaku politik merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berusaha memengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang, serta mencakup berbagai upaya untuk memengaruhi tujuan. Kriteria atau proses-proses yang menggunakan dalam pengambilan keputusan ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi.